Selamat pagi, salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan menjelaskan dan menyampaikan renungan hati saya tentang reformasi. Apa itu reformasi? Reformasi adalah kembalinya kita kepada ajaran yang benar. Kita kembali memiliki hubungan yang benar, yang suci, yang baik dengan Tuhan Allah yang kita sembah. Kita kembali memiliki pengertian, pemahaman, dan hidup yang berkenan di hati Tuhan. Di dalam abad ke-16, kita mengetahui bahwa Martin Luther menegakkan kembali ajaran yang diajarkan di dalam Alkitab. Kita belajar banyak hal yang berkaitan dengan reformasi yang sudah dilakukan oleh Martin Luther dan diteruskan oleh John Calvin. Dan hari ini saya ingin menegaskan kembali tentang pentingnya reformasi. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan di dalam reformasi. Yang pertama adalah hanya Alkitab adalah firman Tuhan satu-satunya. Di luar Alkitab bukan firman Tuhan. Hanya Alkitab yang mengajarkan kebenaran, keadilan, kesucian. Hanya Alkitab yang membimbing, memberikan arah untuk kita mengenal Tuhan yang benar. Hanya Alkitab satu-satunya yang memberikan kepada kita pengertian tentang keberadaan Allah, keberadaan manusia, dan alam semesta. Hanya Alkitab yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, yang di dalamnya adalah benar, yang teruji di sepanjang sejarah sampai hari ini dan sampai akhir zaman. Hanya Alkitab yang sempurna menggambarkan kehidupan yang suci, yang berkenan di hati Tuhan. Hanya Alkitab sebagai standar, arah, dasar untuk setiap pengajaran yang ada di dalam setiap kehidupan orang percaya. Hanya Alkitab yang menjelaskan tentang siapakah juru selamat, penebus, pengantara satu-satunya, yakni Yesus Kristus Tuhan. Hanya Alkitab yang memberikan kepada kita pengertian tentang kejatuhan, penebusan, dan kesempurnaan yang Tuhan nyatakan. Hanya Alkitab yang memberikan kepada kita kepastian, jaminan bahwa di dalamnya ada kebenaran-kebenaran yang memerdekakan. Hanya Alkitab yang bertahan, yang tahan uji terhadap semua pengajaran dunia, tradisi, dan segala sesuatu yang ada diajarkan oleh manusia. Hanya Alkitab yang menguji segala pikiran manusia, segala pikiran-pikiran yang muncul di dalam sejarah manusia. Hanya Alkitab satu-satunya yang memberikan kepada kita satu penghiburan, satu pertolongan. Dan hanya Alkitab yang memberikan kepada kita keyakinan bahwa kita sudah dibenarkan dan hidup di dalam proses pengudusan. Itu bagian pertama yang perlu kita tegakkan di dalam reformasi ini. Yang kedua, hanya anugerah Allah. Hanya anugerah Allah saja yang menjadikan kita menikmati segala pemberian-pemberiannya. Baik anugerah umum maupun juga anugerah khusus. Hanya anugerah Allah yang memampukan kita menjadi pelaku firman. Hanya anugerah Allah yang memberikan kepada kita kekuatan menjalankan hidup dan kehidupan di muka bumi ini. Hanya anugerah Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus yang menjadikan kita milik kepunyaan Allah. Kita tidak mungkin datang kepada Allah kalau tidak diberikan anugerah oleh Allah. Kita tidak mungkin menyembah Allah yang benar kalau tidak diberikan anugerah itu kepada kita. Anugerah yang mendahului kita bisa berespon, memberikan respon yang baik, yang benar, yang suci, yang adil kepada Allah. Hanya anugerah Allah yang memampukan kita untuk hidup benar, hidup suci, hidup adil,
hidup mulia, hidup meninggikan nama Tuhan. Yang ketiga, hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Iman yang ditanamkan, diciptakan, dianugerahkan, diberikan oleh Allah. Pekerjaan Roh Kudus yang menanamkan itu, memberikannya itu kepada kita. Sehingga melalui iman yang ditanamkan itu, kita percaya bahwa hanya satu juru selamat, penebus, mediator di dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Melalui iman, kita yakin bukan saja kita beroleh hidup yang kekal, kita bisa menjalankan hidup di muka bumi ini dengan baik, benar, dan adil. Hanya melalui iman yang benar-benar datangnya dari Tuhan. Bukan kekuatan kita, kebaikan kita, perbuatan kita, di mana kita boleh diperkenan Tuhan. Tapi hanya melalui iman itu, kita berjumpa dengan Tuhan, pencipta, pemelihara, penebus hidup ini. Hanya melalui Kristus, Juru Selamat, inilah satu-satunya yang dinyatakan oleh Allah. Hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus, pengantara satu-satunya antara manusia dengan Allah, antara Allah dan manusia. Hanya Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa untuk menebus, menjadi manusia, inkarnasi, menyatakan kasih-Nya, mengerjakan misi Bapa, mati di atas kayu salib, bangkit dari kematian, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang kembali. Hanya Yesus Kristus, tidak ada lain, tidak ada keselamatan yang lain di luar Kristus. Hanya Yesus Kristus, keselamatan yang diberikan kepada kita. Hanya Yesus Kristus, teladan dan benar-benar contoh yang sempurna. Hanya Yesus Kristus satu-satunya manusia yang suci, yang sungguh-sungguh menyatakan kesuciannya di dalam perkataan, perbuatan, dan tindakan. Hanya Yesus Kristus satu-satunya korban yang dipersembahkan kepada Bapa, yang layak, yang bersifat kekal, yang hidupnya nyata. Hanya Yesus Kristuslah yang memberikan kita jaminan bahwa kita milik kepunyaan Bapa, bahwa kita memanggil Allah kita dengan panggilan Bapa. Hanya bagi kemuliaan Tuhan, segala yang kita kerjakan, segala karya kita, segala ibadah kita, segala sesuatu yang kita lakukan, baik kata-kata kita, baik perbuatan kita, baik kehidupan kita sehari-hari, hanya bagi kemuliaan Tuhan saja. Bukan bagi kemuliaan diri kita, bukan bagi kemuliaan orang lain, bukan bagi kemuliaan siapapun, tapi hanya bagi kemuliaan Allah. Kalau kita beroleh keselamatan, kalau kita menikmati hidup yang kekal, kalau kita hidup di dalam kekudusan, itu bagi kemuliaan Tuhan. Kalau kita berkarya menghasilkan sesuatu peradaban yang baik, kalau kita memiliki pengertian pemahaman yang benar, kalau kita bisa bekerja keras, semuanya itu bagi kemuliaan Tuhan. Hanya Roh Kudus yang memberikan kepada kita kelahiran kembali. Hanya Roh Kudus yang memberikan kita pengertian akan kebenaran-kebenaran yang ada di alam, sehingga kita dapat mendapatkan pengertian dari wahyu umum, dari kebenaran-kebenaran yang Tuhan tanamkan di dalam alam semesta. Dengan Roh Kudus yang memberikan pencerahan itu, sehingga banyak pengetahuan, banyak pengalaman yang diterima. Hanya Roh Kudus yang memberikan kepada para penulis inspirasi, yang memberikan kekuatan, kemampuan para penulis menulis kitab suci. Hanya Roh Kudus yang mendorong, memampukan kita dapat percaya kepada Tuhan, meyakini hidup kita digembalakan, dipimpin oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, inilah semangat reformasi. Mari kita tegakkan, mari kita jalankan untuk memuliakan Tuhan, untuk meninggikan Tuhan Yesus, untuk kembali kepada ajaran Alkitab, ajaran yang sesungguhnya, yang datangnya dari Tuhan, ajaran yang sesungguhnya untuk kita boleh memiliki hidup yang benar, yang adil, yang suci, yang mulia. Kiranya penjelasan pemahaman ini dapat
dimengerti oleh kita sekalian, dan kita mendapatkan pemahaman yang utuh hanya Alkitab, hanya oleh iman, oleh anugerah, oleh Kristus, hanya bagi kemuliaan Tuhan, hanya Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. Berarti kesimpulannya adalah, pertama, berpusatkan kepada Allah di dalam Kristus oleh Roh Kudus. Berpondasikan ajaran Alkitab dalam menjalankan kehidupan ini. Lalu sangkal diri, pikul salib, muliakan Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.